Di biologi ya blorok kali blorok menghasilkan blorok. Blorok. Tapi belum tentu juga. Belum tentu juga. Makanya saya nggak punya patokan itu. Saya berusaha untuk pokoknya kita jalankan, kita punya rawatan, kita rawat yang baik. Kita sudah berani nangkar ya harus berani kasih makan yang dia butuhkan, termasuk vitamin, EF-nya, perawatannya harus dijaga, udah itu aja. Hasilnya seperti apa itu nanti biar yang di atas yang menentukan. Nah, itu biar nggak stres. Kalau jenengan sekarang kan udah nggak terlalu fokus di murai, Pak. Ya alhamdulillah. Sebetulnya hanya bukan fokus enggak. Ini karena saya punya usaha baru yang harus ditangani dengan serius. Oh iya. Iya. Nah, untuk murai tetap masih beternak, cuman kan saat ini kebetulan sudah ada perawat yang menangani. Oh iya. Gitu. Jadi enggak begitu fokus di situ karena udah ada perawat yang menangani. Jadi alhamdulillah bisa saya tinggal. Tetap ternakan jalan, enggak usaha saya yang perlu penanganan saya serius itu harus saya tangani dengan serius dulu. Oh iya. Masalah Berarti bersangkutan sementara dengan kicomania. Berarti ya masih di tengah-tengah posisi murai ini jenengan. Masih tetap ternak. Masih tetap ternak tapi nggak terlalu Ya ambisinya sudah dikurangi. Soalnya kan harga murai pun juga turun itu. Saya nggak melihat di harga turunnya murai loh untuk ambisi tidak beternak loh ya atau mengurangi ternak saya loh ya. Bukan karena nilai jualnya menurun enggak. Jadi saya punya pandangan bahwa apa yang saya lakukan itu harus mempunyai manfaat lebih banyak. Oh iya. Kalau murah itu kan saya kasih orang satu kan cukup. Tapi kalau disangkar, itu nggak mungkin saya kasih orang satu bisa produksi 50 set dalam waktu seminggu. Nggak bisa. Ya kan? Iya. Berarti manfaatnya kan saya lebih banyak ke sangkar. Saya bisa membuat lapangan baru gitu, yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun tidak seberapa. Kan nonton? Kalau kita mengharapkan pemerintah membantu kita, itu nggak akan terjadi. Iya, betul, Pak. Kan gitu. Kita harus berusaha untuk melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Yang ya pola pikirnya itu tadi. Yang penting kita bermanfaat untuk orang lain. Nama usaha jenengan Sangkar Wirajaya. Wirajaya Sangkar. Ya. Itu udah berproduksi berapa lama? Itu baru 1 tahun. Baru 1 tahun. 2 tahun jalan ini. Alhamdulillah sudah gimana ya, kewalan order. Karena kita mengutamakan kualitas. Itu harga per sangkarnya berapa? 1 set itu yang kalau di sini disebut cangik ya. Cangik di pasaran disebutnya cangik. Cangik itu isi 4, yang rujinya biasa itu 135, isinya 4 loh ya. Dan yang ruji cangik kan 135.000. 5.000. Itu untuk di kios-kios. Oh, yang di kios. Karena kita nggak melayani ecer. Kita melayaninya ke kios-kios burung. Kita nggak ngecer ke konsumen. Berarti yang bentuknya yang kotak nih. Kotak. Untuk trotol biasanya 12 ukuran 12 nomor 12 itu. Nah, berarti ini sehari bisa memproduksi berapa sangkarnya? Membuatnya bukan 1 hari dapat berapa, cuman buatnya itu kalau ada pesanan gitu. Bersama komponen, satu komponen ya. Jadi yang khusus ngebur, yang khusus gergaji, yang khusus ngerangkai. Jadi 1 minggu 50 set. 1 minggu 50 set. 50 set. Bukan kalau harian di sehari dapat berapa enggak bisa. Tapi kalau 1 minggu, 2 minggu itu bisa ditarget. Kan gitu. Itu pegawai jenengan sendiri ada berapa? Kan sekarang ada 4 tempat. 4 tempat itu yang 1 tempat ada 4 orang, yang 1 tempat lagi ada 2 orang. Jadi 1 rumah itu 2 orang. Ada 4 tempat, 1 rumah, 2 orang. Berarti sekitar 12. Oh, ya, udah 12 orang kan 12 orang, yang bisa kita minimal berguna untuk saling menguntungkan. Lebih banyak orang. Kalau di murai 1 orang sudah cukup untuk 16 kandang. 16 kandang. Karena apa? Pagi kita tetap di rumah.
sore tetap kita di rumah. Nah, akhirnya kita tetap bisa membantu mereka yang ada di tangkaran murai karena tangkarannya kan di rumah, di belakang rumah kan enak. Akhirnya tetap kehandle semua loh. Iya. Nggak ada yang ditinggalkan. Cuman saya bisa keluar. Berarti usaha jenengan masih seputaran kicau mania. Ya. Dan itu omset jenengan dari pembuatan sangkar itu berapa, Mbak? Kalau boleh tahu. Kalau sebetulnya pokoknya menguntungkan aja. Yang jelas inspirasinya setiap usaha kita yang kita lakukan gitu. Kalau usahanya bagus, ibarat kata perawatan, managenya bagus, ya otomatis nanti insya Allah tetap dapat ada hasilnya. Kalaupun nominal itu tidak perlu disebut, cuman gini, nominal itu relatif, banyak kurang banyak, gitu, namanya manusia, kayak gitu. Dan itu jenengan sama di murah pun sama sebetulnya, kayak gitu. Bulan ini bisa 12 juta, belum tentu bulan besok nggak bisa itu, karena emang rezeki kita itu udah ada yang ngatur, dan itu udah kodrati rodati Gusti Allah, nggak bisa dirubah. Dan itu jenengan kok ada ide buat menangkar murai batu itu gimana ceritanya, Pak? Ada temen, sebetulnya temen saya itu punya 50 kandang. Temen jenengan 50 kandang. Iya. Itu termasuk guru saya juga. Dan itu termasuk saya dereke dawuh nah kalau beliaunya. Iya. Itu di Tengaran di RBF yang punya Haji Romli. Itu orang mana? Itu Tengaran. Tengaran. Masih Purwodadi di Berati sana, Tengaran Berati. Nama Betfamnya Romli BF, RBF ya. Oh, iya. Itu beliau masih di Jakarta. Oh, iya. Dia pemegang kontraktor. Iya. Nah, saya kan sering main di sana. Saya tanya, sampan murai kayak gini gitu. Tapi kan itu untuk apa kan gitu. Iya, betul. Murai itu asli Indonesia enggak kan gitu. Dan habitatnya itu kalau kita nggak jaga itu siapa kan gitu. Iya. Pemerintah kita harapkan nggak mungkin. Pemerintah ngomong doang saat ini kan gitu. Iya. Kan gitu. Pemerintahan kita sibuk mikirin kampanyenya. Iya. Karena sistem demokrasi saat ini kan 5 tahun pemilihan, 5 tahun pemilihan. Untuk memikirkan rakyat itu demokrasinya masih belum mampu Indonesia. Iya. Belum mampu. Untuk mensejahterakan rakyat belum mampu karena wilayah Indonesia luas gitu. Jadi individu orangnya itu ya belum memikirkan untuk rakyat, masih memikirkan untuk kampanye supaya dia jadi lagi. Betul. Yo. Iya. Nggak apa-apa, udah emang saat ini yang terjadi mungkin seperti itu. Nanti kalau disalahkan ya udah apa-apa. Emang itu unek-unek saya seperti itu, cara membaca pandang untuk urusan negara. Makanya apapun yang dilakukan negara sebetulnya udah bagus gitu. Tapi kan kembali lagi, Indonesia itu banyak, Indonesia itu luas. Dan untuk menyentuh ke kita langsung ya susah. Makanya kita harus, Pak Haji itu enggak gitu. Dia enggak apa yang kita kasih ke negara kan gitu. Bukan kita minta negara. Lah itu pola pikirnya Pak Haji waktu itu gitu. Kalau enggak kita yang melestarikan. Terus siapa? Lah itu inspirasinya. Itu dari Pak Haji itu malah. Terus jenengan ya terus saya berpikir, tapi bohong mosok mau ngopeni murai sakmene akeh sampan hanya berpikir itu. Ya kembali lagi gandeng geret kan gitu. Masa iya usaha kita nggak ada hasilnya kan gitu. Nah hasil itu jangan kamu lihat kan gitu. Biar Allah yang menentukan. Dah itu loh. Itu jarang orang yang punya pola pikir yang seperti itu. Makanya saya anggap bahwa beliau itu guru saya. Sampai sekarang masih bagus, alhamdulillah komunikasi masih bagus. Jadi pertama jenengan dapat murai nggih dari situ nggih? Dari Pak Haji. Dari Pak Haji. Iya. Itu. Terus jenengan coba ternakan dan ya saya minta izin, saya gimana kalau ikut ternak, ya udah monggo, tapi jangan melihat hasilnya. Walaupun otak kamu udah otak bisnis kan gitu. Tapi jangan pernah nanti lihat hasilnya. Kalau hasilnya nggak sesuai dengan keinginanmu, nggak jadi ternak. Terus dengan coba-coba niku terus alhamdulillah berhasil. Ya alhamdulillah sampai sekarang
Ya usahane jenengan termasuk di Kicomani yang Allah ngasih rezekinya lewat itu. oh, iya. Kan ada teman-teman juga yang pernah 5 tahun, 4 tahun, 2 tahun nggak pernah ada hasilnya kan juga produksinya ada. ada. Nah itu kuncinya kok bisa berproduksi itu gimana ya? Perawatan pokoknya gini, kalau kita punya sesuatu atau rawatan kayak burung, apalagi burung, Iya. anggap aja kayak diri kita sendiri. Iya. Saat kita butuh makan ya pasti burung butuh makan. Usahakan semaksimal mungkin dirawat yang bagus. Nanti kita sering lihat burung itu, berusaha mengenal burung itu, nanti kita tahu kok karakternya seperti apa. Iki telurnya nggak mau diliatin, itu ada juga. Oh ininya telur kalau udah liatin nggak apa-apa, dia nggak ngaruh, itu ada juga. Ada kalau telurnya kita liatin besok langsung buang. Ada karakter-karakter itu. Kalau kita nggak betul-betul melihat itu atau itu nggak dilihat dengan hati kita, yo hasilnya ya kayak gitu tadi. Akhirnya yo bosan. Nah itu untuk makanannya biar cepat produksi itu. Sebetulnya itu selama ini kelompok beberapa kali uji coba dan alhamdulillah sebetulnya kita sudah mengeluarkan produk untuk teman-teman supaya sebetulnya untuk diri kita sendiri waktu itu. Fur jangkrik 57. Fur jangkrik 57. Ya, saat ini udah diproduksi dan itu bisa didapat di Shopee. Udah beredar di pasaran itu. Itu lebih bagus ya, Pak? Itu karena gini, kita nangkar burung di tangkaran, otomatis tidak sama dengan dia saat di luar. Di luar dia bisa memenuhi kebutuhan kalsiumnya seberapa, proteinnya seberapa, dia bisa nyari sendiri. Tapi kalau kita sangkar, kan kita nggak bisa. Dianya nggak bisa nyari sesuai kebutuhan dia, terkecuali kita sediakan. Baru dia makan kan gitu. Setelah mengamati itu semua, makanya kita mencoba untuk mencukupi semua itu, kita tuang di dalam fur itu tadi yang kita kasihkan ke jangkrik dulu. Baru jangkrik itu fur dimakan jangkrik, baru dikasih ke burung. Setelah itu kan dia otomatis nutrisi yang ada di fur itu masuk ke burung. Itu insya Allah bagus. Jadi insya Allah tidak ada masalah egg bending, tidak ada masalah itu telur nggak ngisi. Itu nanti insya Allah hasil burungnya juga sehat-sehat. Karena di situ ada rempah-rempah. Juga bagus itu. Insya Allah. Kalau extra fooding sendiri, Pak? Saya hanya pakai jangkrik. Kalau Krotosari enggak? Enggak. Saya nggak pakai full jangkrik. Udah Hongkong? Enggak. Saya nggak pakai. Berarti kalau kroto pun nggak pakai. Berapa? Jangkrik kisaran satu hari itu 15 sampai 20. Itu kalau di kandang. Di kandang 15 sampai 20. Di kandang tangkar itu 15 sampai 20. Itu dari pagi 15, sore 15 itu bisa gitu, Pak? Bisa. Nggak harus, biasanya kan kalau peternak lain kan biasanya kalau masalah extra fooding jangkrik itu kan satu genggam itu dimasukkan ke semua gitu. Ya tetap kan kita ada kira-kira tau, saat kita ngambil jangkrik di genggam itu kan pasti ada kira-kiranya. Kita udah terbiasa kan, itu udah pasti tahu. Katanya biar milih sendiri berapapun gitu. Iya, tapi itu ya terjadi boros toh. Pasti banyak yang lari. Iya. Ya kan, nggak kemakan sama burung tapi lari. Jadi kita porsir satu hari ini pun jadi 30-an jangkrik gitu. Iya, sehari sampai kan dia burung bangun tidur pastinya langsung nyari makan. Kalau sore kita kasih segitu kan otomatis nanti pagi pun kalaupun jangkrik di luar pakan tapi kan dia masih tetap ada. Pagi-pagi sekali kita kan nggak mungkin bangun makan langsung ke kandang kan enggak. Ada juga yang seperti itu, cuman saya enggak saya lakukan. Saya air pun enggak pernah ganti loh. Air nggak pernah ganti karena saya pakai sirkulasi. Jadi air itu ngalir terus. Kalau kandang orang lain mungkin ada yang satu tiap hari ganti air, itu enggak saya lakukan. Soalnya ya banyak peternak yang pakainya kroto ya, biar cepat produksi. Itu ilmu murai, kembali lagi saya tekankan bahwa ilmu murai itu tidak ada patennya, tidak bisa dibukukan.
Nggak ada orang nulis buku ilmu murai yang harus sekian, rumusnya sekian, nggak ada. Nggak bisa dibukukan dan itu nggak bisa dipastikan. Itu tergantung kebiasaannya burung itu sendiri dan orang yang merawat. Ya, kita sendiri sebagai perawatnya ya harus mengetahui karakter. Betul, jadi tahu harus minimal kita memperhatikan dulu. Nah itu perlu pakai hati kan, hati kita kalau kita seneng kita sering liatin perilakunya seperti apa. Oh ya ini tak kasih ini, nggak mau tak kasih ini dia yang pas, dia milih apa kan itu. Nanti lama-lama tahu sendiri. Iya. Ya, soalnya saya termasuk pemula nih Pak. Kerja sinau akeh kali peternak. Soalnya kula sami namun gada 2 kandang. Enggak apa-apa, yang penting niatnya ditata dulu. Iya. Kalaupun nanti tidak ada hasilnya nggak kecewa, karena rezeki itu kan nggak datangnya dari murai aja. Kan gitu. Rezeki itu Allah nggak kurang jalannya, nggak harus dari murai, nggak harus dari sangkar, nggak harus dari apa. Itu harus kita sadari dulu dari awal supaya kita nggak kecewa. Kan gitu. Tapi kan niat saya kan fokus di kicauan itu. Bagus. Peternak kicau. Kalau masalah ini kalau nanti ya misal kurang berhasil ya saya coba lagi sampai berhasil gitu. Jadi kembali lagi hasilnya seperti apa, yang penting kita jalankan rutinitas kita sehari-hari. Kalaupun kita tahu kewajiban kita menangkar burung ya kewajiban kita apa, harus memenuhi nutrisinya. Burung itu harus kita penuhi pakannya di dalam, karena dia nggak bisa nyari sendiri. Itu menjadi tanggung jawab kita. Udah. Hasilnya nanti biar kembali lagi ke yang di atas. Udah Pak, terima kasih atas waktunya karena sudah diwawancarai. Oke. Semoga usahanya tentang kicau mania ya Pak, ini makin sukses lagi. Amin.